Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Hari ini adalah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah yang disyaratkan dalam Al-Quran dengan bunyi atau kalimat Innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu qadir, maha kuasa untuk sesuatu apapun, baik itu mewujudkan ataupun meniadakan. Termasuk di sini di surat Al-Mulk ayat 2, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allazi khalaqal mauta wal hayata, bahwa Allah yang menciptakan mati dan Allah pula yang menciptakan hidup. Di dalam hadis nanti lebih rinci, muda, tua, sehat, sakit, sempat, kasih, itu semua adalah bagian dari Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tetapi kadang-kadang kita seringkali memiliki dhon atau prasangka praduga yang suhu, maka sudah disebut suudzon. Padahal dalam agama jangankan suudzon kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, kepada muslim saja itu tidak boleh. Kenapa? Karena dzon itu kan sesuatu yang ada dalam hati, bisa jadi lintasan-lintasan hati, tidak terbukti benar atau salah, tetapi itu diucapkan atau dituduhkan. Kalau dalam hati kita, ini orang maling atau tidak, bisa maling, bisa tidak, jangan dulu diucapkan, karena baru sampai itu. Tapi kalau sudah ada saksi, apalagi orang banyak, ada bukti, ada CCTV, itu baru yakin. Ketika diucapkan itu namanya bukan suudzon, tapi suul yakin. Itu boleh. Karena pekerjaan polisi, jaksa, hakim itu kan untuk membuktikan. Tetapi bukti permulaan yang cukup itu ada, namanya yakin. Nah, ilmu itu sampai pada tingkat yakin. Apa yang kita baca di Quran dan Sunnah itu sebenarnya yakin. Ayat surga, ayat neraka itu yakin. Cuma yakinnya pada tingkat ilmu yakin. Ilmu yakin itu apa? Secara ilmu kita baca Quran dan hadis, surga dan neraka itu ayat, oh berarti ilmu yakin. Baik ke surga dan neraka itu baca. Tapi bagi Nabi Muhammad SAW, surga dan neraka itu sudah pada ainul yakin. Yakin sudah dilihat dengan mata. Peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kan sudah melihat surga dan neraka itu sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang paling ujung, di mana pengetahuannya sampai sini. Malam dunia, pengetahuan itu Sidratul Muntaha. Termasuk pengetahuan Nabi Muhammad yang dianggap paling padolan, paling pintar. Kalau Sidratul Muntaha nggak ayahnya kayak itu nama, hanya Allah yang tahu. Gitu. Ayo kurang membantu ke Sidratul Muntaha gitu. Dunia wae, alam dunia sakit lebih sangat kuat. Ada lagi nanti hakku yakin. Hakku yakin. Terus ngalaman. Tentu kalau kita ingin beriman kepada surga, insya Allah ngalaman. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin, mudah-mudahan kan itu gitu. Hakku yakin. Tetapi kalau iman ke neraka itu perlu aku yakin. Wah, nah karet percaya ke neraka sampai dibulur. Jika kita contoh apa? Umpamanya ayat jalan, dia berdiri di atas rel, terus digalanya kereta api. Cuk, ilmu yakin gitu. Kira-kira di rumah bakal rumah pecah. Tapi orang teh gogoh terpercaya, pasal ningali, di rumah kabar yang bunuh diri, tinggal dari orang teh kelingan benar kerja. Berarti ainul
yakin kan lagi nanti. Tapi ulah hari aku yakin kudu cobaan orang cicing dulu tapi penasaran pencet itu pasti pencet cukup lah ilmu yakin yang utama cukup lah ilmu yakin dari aku yakin dan saya sehingga surga nikmat kubur insya Allah kalaman kurang saya asal sing saroleh. Oleh karena itu Allah menciptakan hidup, menciptakan mati. Kenapa ayah hidup, ayah mawar, ayah susah, ayah senang? Itu rata semuanya. Tidak ada yang tidak kebahagiaan. Kalaupun kaya, ya hari ini kaya. Tapi kan kata Quran, watil kal ayam noda biru habanan. Hari itu kami putar, kami gilir. Belum ada 10 tahun lagi kan belum. Ada orang yang susah, kemudian dia kaya lagi. Itu diputar dengan apa? Inna Allah kulli syai'in qadir. Kekuasaan Allah. Bahwa orang itu kayaknya sekarang saya itu pas 60 kan apa sih? Tidak terasa. Di akhir ini kurang tahu. Ini siapa yang menentukan ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu pertanyaannya apa? Jawabannya liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang ini tidak ada jawabannya dari manusia biasa. Kuna orang berhidup mau menawanan orang kalau sehat dulu ini. Yang penting adalah baik sangka. Ya kalau kalian kalau kan kepada sesama mukmin berbaik sangka. Kalau kita di masjid ada kecurigaan, ada prasangka yang jelek. Kemudian kalau jamaah sekretaris kebenaran, orang kebenaran kaya gitu, zon prasangka, lintasan dalam hati masih berhidup. Bagi Nabi tidak masalah, karena Nabi sudah menyatakan biasa curiga itu, jelma kabeh itu tidak donanta pala hati. Tapi kalau curiga semata-mata curiga dalam hati, simpan hati boleh kamu. Jangan sampai kemudian pala hati dinyatakan oleh mulut. Itu kenapa? Untuk supaya ada terjalinnya ukhuwah Islamiyah. Al-Haqqur gitu. Mukmin jeung mukmin teh bersaudara da karek daun hukum dihampura ku Allah satungtung tuh ngomong. Yang seringkali menjadi konflik pepaseaan di antara orang apa? Karek kedon mencari akhir geus diomong gitu. Terutama ibu-ibu. Anu kepala yang bocor ibu-ibu hese di rahasia. Nah, mudah-mudahan dengan adanya hadis-hadis yang seperti itu kita bisa memperbaiki amal kita. Nah, makanya bahasanya liyabluwakum untuk menguji kamu. Jangan karena misalkan gempa di Turki, oh berarti Allah teh benci ke orang Turki. Kalau ada seorang sakit, kemudian jangan Allah teh keliwah ke orang. Datang ke payu, wah jangan Allah teh tersenduh ke orang. Itu namanya suudzon. Justru kalau Bapak melihat hadis, di hadis dinyatakan dari Mu'abbas, man yuridillah bi khairan yusib minhu. Apa cirinya Allah ingin memberi kebaikan kepada seseorang? Yusib minhu, maka Allah kasih musibah. Diberi kering, diberi susah, diberi rugi, minimal diberi pusing. Sampai kata Abu Bakar nanya kepada Nabi, ya Rasulullah, betulkah seseorang itu akan masuk neraka walaupun dengan dosa yang sedikit? Iya, dosa sedikit ya ada yang dihapus mah di neraka heula. Oh yang dengan belilah itu neraka nanti. Beda di dosa badat gitu. Pasti kan neraka. Oleh karena itu kalau umat Nabi beda dengan Nabi. Kalau Nabi itu ke surga karena bersih dari dosa, steril. Tapi kalau kita nih masuk surga itu bukan karena tidak punya dosa, tapi dosa ini sudah diampuni. Satungtung dosa yang diampuni sangat cukup pasti nggak sana. Nah, Bakar, kumaha masih gitu ya so? Kata Nabi kepada Bakar, bukankah kamu pernah sakit? Kamu pernah pusing, pernah stres? Mudah-mudahan itu bisa menjadi penghapus dosa bagi kamu. Jadi saya apa ya? Kalau kita dikasih sakit orang, saya mulai kudu sabar, kudu syukur. Nah, diberi green, diberi kolon,
diberi susah, diberi stres, depresi, kita tenang menghapus dosa. Ayat dosa untuk bisa dihapus ke amal soleh yang istighfar. Mah dosa teh khususnya bisa dihapus ke penyakit tertentu gitu. Sampai ada masalah diberi diabetes, kita mau diabetes. Ada mah ahli tahajud gue penyakit jantung mau tak jantung. Pertanyaan orang, sih aku yang kan usaha oleh gue diberi jantung gitu, penyakit jantung diabetes, tapi tidak seperti itu. Karena ternyata itu bisa menghapus dosa. Nabi Muhammad itu paling soleh rasa dunia gitu. Tidak ada yang mau jadi soleh Nabi, pas sakit begitu. Cuma tentu kita jangan jelek sangka karena oh Nabi kering batal kita berdosanya, jangan. Kalau Nabi itu sakit bukan untuk menghapus dosa, karena Nabi itu dia punya dosa. Sakit bagi Nabi Muhammad itu adalah mengangkat derajat kenabian beliau. Bila di antara bapak ada yang merasa, saya mah tidak punya dosa, ada mereka terdamang bapak. Berarti bagi bapak bukan menghapus dosa, tetapi apa? Memberikan pahala, lemak, naikkan level kesolehan. Yang penting itu jangan dileksakan. Jadi kalau pergi sekarang dirubah-rubah, jangan ada ucapan, wah ini pasti Allah SWT sedang menghukum Turki. Padahal kita tahu Turki mayoritas Muslim. Berbeda kalau musibah itu misalkan di Amerika atau di Rusia, itu baru kita bisa berkesimpulan. Walaupun hati-hati dalam kesimpulan. Toh mualaf banyak orang yang masuk Islam di kalangan orang-orang yang di Amerika atau di Rusia. Nah, mudah-mudahan lihat peluang ini berhasil kita peroleh, kita dapatkan. Barakallahu fiikum.